Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat, sore ini lagi nyantai sahabat-sahabat. Mari menunggu kedatangan Bang Ompong, Bang Rio, dan Kirambat. Nah memang mereka juga lagi banyak urusan. Tadi sempat saya mampir ke Padepokan Kirambat dan bertemu Kirambat dan Bang Rio. Yaitu tadi sahabat, tetap kami berdiskusi dan membahas tentang Udin Botak dan Laga Mahesa juga tidak tentunya ya, karena memang situasinya ini sahabat-sahabat sekarang ini sangat genting karena memang banyak kabar burung, banyak kabar angin yang ibaratnya itu berdatangan. Yang pertama, kita pasti juga kalian tahu semua tentang Laga kan, yang sekarang balik lagi ke dunia hitam, yang juga bisa ingin menghasut para tim-tim spiritual Bang Relaku. Jadi kami ini sekarang ini sedang memikirkan bagaimana caranya untuk mengantisipasi semua hal-hal itu sahabat-sahabat. Jadi di sore hari yang sedikit rintik-rintik hujan ini, ya saya menunggu kedatangan dari Bang Ompong, Kirambat, dan Bang Rio untuk membahas hal itu gitu kan. Ya semoga saja kabar-kabar buruk, kabar-kabar angin yang kedengeran gak enak itu kabar-kabar yang tidak nyata begitu kan. Semoga saja semuanya baik-baik saja lah gitu kan. Cuman kalau memang sampai itu terjadi sahabat-sahabat, saya tidak bisa berpikir bagaimana ke depannya. Kalau sampai itu semua terjadi begitu kan, ada yang ibaratnya mau mengadu obat spiritual, ada yang mau meracuni spiritual. Tapi insya Allah semoga saja ke depannya kami bisa menemukan jalan yang terbaik gitu kan. Kemungkinan juga sudah banyak yang tahu para subscriber bahwa bubuk saya yang di hutan dibakar anak buah Mahesa. Itu pun salah satu yang sedang saya urusi sekarang gitu sahabat-sahabat. Karena urusan satu belum selesai, urusan yang lain muncul gitu. Makanya beberapa hari ini mungkin sahabat-sahabat melihat banyak anak buah Mahesa yang mendatangi saya gitu, di Aceh, Kurawa. Mereka datang selalu mengancam. Karena apa? Karena mereka tidak terima dengan taubatan saya. Tapi nggak apa-apa, mau diancam seperti apapun, mau dihancurkan seperti apapun, insya Allah doakan saja. Semoga saja iman saya masih kuat, hati saya masih teguh untuk tetap ke jalan yang lurus. Ini sembari ngopi dulu ya sahabat-sahabat, karena memang rintik hujan ini agak lumayan bikin badan ini dingin. Balik lagi sahabat-sahabat, saya ini masih bertanya-tanya tentang Udin Botak ini. Karena memang kalau masalah nama itu, selama saya di dunia hitam itu memang nama itu tidak asing Udin Botak. Tapi kalau untuk bertemu langsung itu belum sahabat-sahabat. Jadi ya insya Allah nanti saya, Kirambat, dan Bang Ompong akan bertemu dengan Udin Botak untuk menanyakan apa sih yang sebenarnya terjadi, benar atau tidak hal yang selama ini berdatangan
seliweran di kuping ini benar atau tidak begitu kan. Semoga saja semua itu tidak benar sahabat-sahabat, karena memang yang saya dengar dari tim Bang Lampung, Bang Udin ini memang sudah bertobat, tapi kenapa kok sekarang ada berita tidak enak begitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya adek abang? Adek abang Alhamdulillah. Dari mana Mulaga ini? Kok bisa tiba-tiba datang ke sini ini? Ya memang sengaja nungguin adek. Memang sengaja? Beritanya ada di Tobat. Ya alhamdulillah. Apa yang kita cari? Nah ya alhamdulillah memang Mulaga. Saya sedang belajar untuk kedepannya lebih baik dan belajar bertobat dengan timnya Bang Le. Ini kok saya ini heran, tiba-tiba abang ini bisa datang ini dari mana sebenarnya? Enggak heran, karena justru yang heran itu mungkin sahabat-sahabat. Ya sahabat subscriber, iya Kalian itu mungkin sahabat-sahabat Bali Lampung pasti kaget, iya. tidak menyangka adek Billy yang dulu brutal, ganas, arogan, subhanallah tabarakallah bisa tobat seperti ini. Iya, alhamdulillah itu suatu hidayah mungkin kalau ada ya. Ada abang yang pengen tanya kan? Apa ya? Apa yang bikin sebab musabak kok adek Billy Bertobat. cepat tobat? Adakah memang tujuan atau cita-cita atau memang ada sesuatu yang sebuah penuh misteri? Sebenarnya kalau dibilang cepat itu tidak cepat. Kalau berpikir untuk tobat itu tidak lama. Cuman baru meneguhkan hati untuk memilih jalan yang lurus itu memang baru beberapa minggu. Tapi kalau untuk pemikiran untuk tobat itu sebenarnya sudah lama. Cuman memang ada beberapa halangan yang memang kemarin itu belum bisa saya utarakan untuk bilang tobat. Tapi untuk sekarang dengan keteguhan hati saya bulatkan tekad saya putuskan untuk bertobat begitu Mulaga. Ya, yang penting jangan seperti mereka tobat. Seperti mereka siapa ya? Jadi preman ya, preman itu dia preman tobat brutal jadi murtad. Nah, saya minta harapan besar kepada adek, jangan lagi lari ke dunia hitam lagi. Insya Allah kalau itu tidak akan pernah terjadi karena hati saya sudah teguh. Tapi ada yang mau saya tanyakan dengan Mulaga ini. Apa? Ada ini maaf ya Mulaga ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Beribu-ribu maaf. Seperti buah jadam. Nah, karena ini Mulaga, ini sudah banyak berita-berita tentang Bung Laga sendiri, begitu kan? Apakah benar Bung Laga ini sekarang bekerja sama dengan Udin Botak? Ya. Itu kabar berita. Itu sebenarnya kabar burung. Karena memang selama ini kan saya juga belum pernah ketemu Iya, dengan Bung Laga. itu Makanya saya kabar burung. mumpung lagi ketemu ini sekarang, saya pertanyakan dengan orangnya langsung, Bung Laga. Itu yang jawabannya itu kabar burung. Kabar burung. Itu hanya isapan jempol bagaimana caranya agar spiritual seperti itu bisa berlaku. Nah itu, karena memang kabarnya itu memang ada yang mau menghasut spiritual ini supaya terpecah belah begitu kan, dan di situ tercantum nama Bung Laga begitu. Makanya saya tanyakan langsung di sini dengan Bung Laga begitu. Tidak benar itu. Tidak benar ya Bung Laga? Tidak ya? benar. Yang benar itu kita ini bagaimana caranya bangunan yang begitu kokoh ini akan dihancurkan agar bangunan ini berkelimpangan. Berarti spiritual tidak akan kuat lagi. Nah, berarti Bung Laga tidak tahu dengan hal yang apa yang dilakukan anak Mama Esa terhadap Tidak saya. tahu, tapi bahkan mereka ini jangan kalau bisa jangan tahu siapa. Nah, Spiritual ini entah kenapa Bung perhatikan kok saling jelek menjelekan. Tadi kan Bung Laga pergi ke tempat itu. ya. Dia mengatakan katanya mau-mauan katanya Willy tobat katanya kan. Kok dia pasti ada maunya Bung Laga. Masa Jangan iya begitu, Bang Bek bilang Bek. seperti itu? Benar. Jadi seolah-olah mereka ini iri dengan tobatnya. Bicara seperti itu dia? Bicara seperti itu. Dan jangan dekat-dekat dengan Mario. Kenapa ya? Mat Ompong, Kirambat,
mereka pun sama. Di hati mereka itu bergerak iri dengki, rasa fitnah, rasa kejam begitu kejam. Tapi selama ini yang mengajari saya itu tim-timnya Bang Ray itulah mengajari saya untuk lebih baik. Itu hanya pura-pura saja. Mereka pura-pura. Mereka itu kenapa ada pilih jangan tobat? Biar mereka tidak ada saingan, itu sebenarnya. Nah ini jeleknya mereka. Iya, jeleknya mereka. Tapi kalau saya tidak mau suzon ya kan, Ya tidak apa-apa. tidak mau suzon dengan tim-timnya Bang Ray karena selama ini mereka yang membantu saya, mereka yang sebagai guru mungkin ya terhadap saya begitu kan, jadi saya tidak mau suzon ya. Ya sekedar saran, jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat dengan mereka, karena saya takut rasa iri itu akan berpindah ke hatinya Adewi. Kalau selama ini apa yang saya rasakan itu tidak ada kok. Mereka itu iri terhadap saya Iya di depan, di belakang ini mereka main menikah. Mulaga sendiri tahu dari mana? Kok bisa Mereka seperti itu? bicara, Mulaga pernah bertemu dengan Bang Rio, Mat Ompong, Kirambat, Mak Datuk, bahkan Gus Arya juga mengatakan seperti itu. Lah kok tega mereka pertanyaannya itu? Ya memang depan Dewi baik mereka. Mereka tidak tunjukkan bahwa mereka tidak senang. Tapi kenyataannya, dia bicara di belakang ini persoalannya. Ya, semoga saja itu semua tidak benar-benar terjadi ya. Kalau saya sih menanggapnya mereka baik dengan saya, ibaratnya selama ini mereka yang mengajari saya, ya jadi saya tidak ada sifat untuk suzon dengan mereka Ya, begitu kan. memang bagus pendirian Ade, memang bagus. Dan justru aku juga senang dengan Ade Willy yang tobat-tobat nasuha dengan tobat sambal seperti orang seberang sana. Jadi paling jijik kalau subscriber itu kalau tobat sambal itu. Itu kalau yang namanya tobat sambal itu sudah murtad jatuhnya. Sudah murtad, bukan satu kali dua kali. Nah, itu. Nah ini. Sebenarnya Mulaga ini tidak membicarakan orang jauh sepertinya. Ini kenapa orang jauh kalau orang dekat ada? Nah, iya. Iya kan? Nah, jadi pertanyaan abang, pertahanan keimanan Ade. Insya Allah Mulaga kalau masalah mempertahankan keimanan, insya Allah hati saya ini sudah bulat. Jangan sampai didengar orang sana orang sini ini bla 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 bla, jangan ya. Tapi kalau memang mereka itu ya biarlah mereka seperti itu. Ada abang ingin tanyakan apa itu? Apa perbedaan lisan menjadi preman dan menjadi spiritual seperti itu? Ada perbedaan seperti apa? Banyak perbedaannya. Yang pertama, yang tadinya lingkungan saya itu orang-orang yang maafnya ngomong di dunia hitam semua, sekarang lingkungan saya itu orang-orang baik, orang-orang yang mengerti agama, orang-orang yang bisa membimbing saya, begitu kan. Lain halnya dengan di dunia hitam yang kerjaannya hanya memeras, menindas, mabuk-mabukan, ya sangat banyak. Nah itulah. Jadi memang seharusnya seperti itu, bukan seperti mereka. Lo ya kok tega mereka membina Mulaga seperti itu. Bilang Mulaga tidak tahu terima kasih, murtad. Bagaimana kita tahu? Sebenarnya kalau pembicaraan seperti itu tidak pernah saya dengar Mulaga. Yang namanya spiritual membicarakan Mulaga ini itu mereka tidak pernah membicarakan Memang itu. mungkin depan Dewi Lim tidak pernah seperti itu. Tapi dia berbicara seperti itu. Mulaga sendiri tahu dari mana? Mulaga baru pulang tempat ini. Untuk apa? Habis apa dari tempat itu? Oh, silaturahmi karena sudah lama tidak bersua dengan dia, ya kan? Nah, dia mengatakan seperti itu juga. Menjelek-jelekan Bang Rio, Kirampan, Mak Datuk, Gus Arya, terus Mat Ompong dijelek-jelekan. Tapi mereka pernah membantu kan? Pernah kata mereka. Tapi mereka itu pura-pura. Jadi seperti itu mereka. Tapi kok saya agak percaya dengan omongan Mulaga? Nah inilah, mana mungkin percaya kalau tidak mengalami alam ataupun tidak pernah ke sana. Karena yang selama ini saya kenal setelah saya tobat tidak ada hal-hal yang ibaratnya mengajarkan saya untuk suzon dengan orang, menjelek-jelekan orang. Tapi lama kelamaan mereka sifat busuknya akan ketahuan juga.
sifat busuk mereka ada kawan itu. Iya, iya, iya. Makanya jangan terlalu dekat, jangan juga terlalu jauh. Boleh mendengarkan saran-saran mereka, tapi jangan ditelan bulan-bulan. Nah gini, kalau memang perbedaan seperti itu berarti menjadi spiritual, tapi tidak seperti preman yang mudah cari uang kan? Tidak, tidak mudah, sangat tidak mudah, sangat susah. Nah, yang gubuk dibakar itu ujian. Tahu dari mana Bung Laga kalau gubuk saya dibakar? Saya tahu karena mereka ini seperti bercerita juga. Kasihan melihat ada Willy katanya gubuk satu-satunya dibakar. Iya, karena yang membakar kan anak buahnya Mahesa, begitu kan. Jadi Emang kurang ajar Mahesa. yang jadi pertanyaan saya ini kenapa Bung Laga bisa tahu? Saya kan belum tahu. Belum saya belajar, saya pergi ke tempat A, pergi ke tempat B, ya kan? Hei, kau! Astagfirullahaladzim. Kenapa kau bisa ada di sini, Teng? Hah? Mulai kami. Kau menang apa? Jelas. Kopi kau? Hah? Enggak. Kenapa tiba-tiba ada dia di Tidak, belakang? kenapa ada? Ya kita harus di sini nih. Hei, kau mau apa kau datang sini ya? Apa kabar bola? Kenapa kalian kenal? Ini Mantan bos. dulu 2-3 tahun yang lalu kan pernah jadi anak buah Mantan bos. seperti Ronald, Black, Adeng, ya memang sudah kadaluarsa. Apakah Bung Laga tahu siapa yang membakar gubuk saya? Tidak tahu, tapi dengan dengung katanya orang suruhan Mat Ompong. Nah ini jeleknya Mat Ompong. Orang suruhan Mat Ompong. Mat Ompong ini pura-pura baik rupanya selama ini. Saya beritahu kepada Bung Laga, yang membakar gubuk saya itu ini. Iya. Hah? Atas perintah Mat Dengarkan Ompong dulu, dengarkan. dilambat terus adanya Mario. Nah inilah kejinya mereka. Kenapa harus percaya nasihat mereka? Kalau sifat mereka juga terkutuk seperti itu. Tapi Bung Laga, kalau Bung Laga bilang yang menyuruh Ateng ini Bang Rio, sampai tadi Mat Ompong dan Cirambat, Iya. Lambat. saya tidak percaya. Karena apa? Yang memburu saya selama saya bertobat ini Mahesa, dan mereka ini anak buah Mahesa. Dan ternyata mereka sama persoalannya itu. Inilah susahnya kalau ada musuh dalam selimut. Duri dalam daging seperti ini. Kita tidak menyangka kalau musuh kita ada di belakang samping kita. Yang kita anggap saudara, sahabat, teman, ternyata kita. Tapi seandainya kalau musuh saya ada di samping saya, bagaimana ini Bung Laga? Nah, Tolong jelaskan, gunakan naluri. Tolong jelaskan dulu Bung Laga. Saya memberikan nasihat ini sebagaimana abang dengan adek. Wajar. Terima kasih abang telah tobat, adek milihnya. Iya. Nah, tapi jangan telan bulat-bulat nasihat Karena mereka begini itu. Bung Laga, selama yang diajari tim-timnya Bang Ray itu, kalau memberi nasihat itu tidak ada yang saling menjelekkan. Bukan hanya Begitu, Mat Bung Laga. Ompong, Kirambat, Bang Rio, Gus Aryan, Madatul dan lain-lainnya. Bukan hanya mereka, Bang Ray juga. Nah ini sifat keji Bang Ray. Keji, saya tidak menyangka panutan yang saya anggap selama ini sebagai tokoh yang perlu ditiru digugung, ya. Ternyata dia juga pernah bicara kepada Mulaga. Dia tidak senang kalau ada yang pilih tobat. Nah ini persoalannya. Seorang Bang Ray seperti itu kejam rupanya. Masa iya? Mulaga tidak mau semua bocor ya. Mulaga tidak mau di atas Al-Quran juga ya. Tapi real, nyata, dan sejelas-jelasnya terang benderang seperti itu ada. Tapi Bung Laga, maaf ini, beribu-ribu maaf. Tapi kayaknya saya tidak percaya dengan apa yang Bung Laga sampaikan ini. Itu up to you, terserah dirimu. Tuyul. Nah, tapi kenyataan di lapangan seperti ini. Ini kayak Ateng ya. Ini jangan dipandang di luar. Celana belel, robek, jangan dipandang dari segi luar. Hatinya baik. Kalau hatinya baik, dia tidak akan membakar gubuk saya, Bung Laga. Bukan dia sebenarnya, tapi atas perintah Mat Ompong, Bario, Kirambat, Gus Arya dan Mak Datu. Atas perintah mereka. Dengarkan memilih. Itu persoalannya. Karena mereka tidak mau kalah saing. Nah, Tidak mau kalah saya. Iya. tidak mau kalah saing. Makanya mereka menyuruh saya dengan Kurawa. Terus apa kata mereka? Katanya mereka, Teng, kita besok berkumpul di titik ini. Aku kumpuli dengan Kurawa. Mereka berempat atau berlima Nah. sudah ada di sana.
Yang kedua mungkin pernah dengar ya, katanya Bang Udin itu dikasih emas diberikan kepada Uyut untuk menikahi Reni. Benar itu apa adanya. Siapa yang memberikan? Yang memberikan ke Bung Laga. Dari mana Bung Laga? Sedangkan Bung Laga sudah tobat, tidak ada harta lagi lah. Ya. Waktu menjadi spiritual, Bung Laga tidak mau kalau tangan ini di bawah. Ya. Menada. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Ya, benar. Bung Laga kerja serabutan. Jadi kuli bangunan, kuli panggul di pasar, memetik jagung, najuk, Bung Laga lakukan semua. Bung Laga kumpulkan kayak Bung Laga punya cita-cita. Kalau salah satu spiritual ada yang akan menikah, akan Bung Laga berikan emas bintang rumah tangga sebagai yang bahagia dengan Bung Laga. Itu sebenarnya. Tapi Bung Laga kalau cuman hanya menajuk jagung, kayaknya nggak sebanding dengan apa yang Bung Laga Kalau berikan kepada sehari, orang. kalau sudah 45 tahun dikumpulkan, kan dikit-dikit lama-lama jadi bukti. Nah, tolong renungkan itu. Dan juga selama ini yang saya tahu ya Bung Laga ya, Bung Laga ini kan maafin ya, maafnya ngomong, masalah brutal kemarin itu kan karena faktor ekonomi. Kenapa bisa Bung Laga membantu Nah, Udin Botak dan Uyut? saya takut ada juga seperti itu ya. Sekarang masih bujang, mungkin masih berjaga tinggi Ya, masih bujang. Seandainya nanti punya istri, Ya, ya, oke, kita masalah ini apa namanya ini, di saat kita susah, menderita, Ya. sengsara, suami istri terpuruk, tidak ada yang memperhatikan, apakah kita melihat semua itu akan tega? tidak tega. Nah, Bung Laga sama seperti itu. Di saat Bung Laga ada di bawah, terpuruk, menderita, sengsara, mereka tidak ada sama sekali. Itu persoalan. Tidak ada sama sekali mereka. Berarti secara tidak langsung yang ada dendam ini Bung Laga dengan mereka. Bagaimana tidak bisa dibilang, ya? Mereka seolah-olah casingnya baik, ulama, ustadz, sok alim, sok bijaksana, sok kiai. Betul. Percuma. Ya, kalau dia Mending pun casingnya betul. jelek tapi hatinya bagus. Mending seperti buah manggis hitam tapi hati putih. Tapi ada bijinya. Masalah biji itu dalam artian itu hanya Apa? sebuah pandangan semu belaka. Nah, tolong camkan ya Willy. Spiritual, oke kita jadi spiritual, tapi ya ada samping. Kan menjadi spiritual kere, tidak punya uang kita kan. Nah, Berarti selama ini Bung Laga punya uang. punya uang, Bung Laga katakan tadi, Bung Laga kerja keras banting tulang demi sebuah tujuan kebenaran. Satu bukti Uyut. Uyut ini ingin menikah dengan Reni, Ya. Ternyata permintaan kata Bang Udin Botak ya, Udin Botak ini pernah bercerita ya, dia sudah Bung Laga rayu tapi tidak mau. Hebat Udin Botak, saya selalu dengan Udin Botak. Oh, Dia rayu apa diberikan itu? diberikan uang. Saya pernah rayu dia untuk agar bersama-sama dengan Bung Laga untuk mencari uang. Oh, Uang halal. untuk mencari uang halal. Ya. Tidak mau Udin Botak. Nah, dia pernah bercerita. Dia ingin menolong si Uyut Notorogo akan menikah dengan Reni yang ada di perkampungan Tanjung Harapan. Umbul kecepil. Ya, tadinya tak diduga permintaan Reni janda kembang desa itu 1,5 kilo emas. Itu bukan hal yang sedikit itu Bung Laga. Bukan Sangat sedikit, banyak itu. bukan sedikit, ya kan? Ya kalau kita berdiam diri, ya kan? Nah, di situ Bung Laga terenyuh melihatnya. Bagaimana bisa membantu si Uyut Notorogo. Bung Laga berikan kepada Bang Udin Botak, entah terimanya atau tidak. Karena Uyut paling benci dengan Bung Laga. Nah, melalui perpanjangan tangan dari ke Bang Udin, Ya. alhamdulillah katanya bisa membantu sedikit demi sedikit. Tapi melalui Bang Udin. Kenapa tidak Bung Laga langsung yang memberikan kepada Uyut? Uyut sangat membenci Bung Laga. Inilah sesepuh seperti Uyut juga masih bergerak. Fitnah sana, fitnah sini, adu domba sana, adu domba sini. Saling dengki Bung Laga. Saling dengki. Kenapa ikut-ikutan? Wajar. Kenapa seperti kau tahu apa yang dibicarakan? Wajar. Dia tahu masalah Bung Laga yang kelam hitam hina dina berlumpur dalam dosa dan sesuatu perbuatan jahat. Itu Bung Laga. Tapi jangan pandang casing Ateng ini. Ateng Kurawa ya sebenarnya orang yang baik. Tinggal bagaimana kita menatanya. Kalau mereka Orang baik, jadi orang tidak baik. akan mereka membakar bubuk saya. Disuruh Mat Ompong, Kiraman, Rio, Gus Arya, Bek, Mat Datu. Disuruh mereka dia mau. Kenapa Makanya nggak mau? kencang mereka itu. Karena uang. 1
juga mereka tidak mau. Saya pengen tanya ini harus kau jawab jujur. Iya Bung Laga, akan jujur. Sebenarnya siapa yang memerintahkan membakar untuk atu-atunya punya milik? Atu-atunya Siapa? Gus Arya, Nah, dengar sendiri. Bang Rio, Dengar sendiri. Mat Ompong, ya, Kirambat. Terus sudah mereka berempat saja. Mereka berempat. Kami disuruh kumpul di rumah kosong. Katanya ingin bicara. Ada yang kami bicarakan. Bisa kau pegang omongan kau. Bisa. Bisa. Kalau sampai kau bohong perantakan gigi kau. Kalau memang aku berbohong, datangi dulu mereka satu. Nah, Buktikan dulu. jadi jangan ditelan bulat-bulat dulu. Ya. Disimak Tidak saya kata bukan si bulat-bulat. Anteng, ya kan. Kami justru terima kasih banyak anak mama yang selama ini beringas, yang mengandalkan dari ibunya uang, tapi tobat nasuha subhanallah. Terima kasih. Asal jangan tergiur oleh mereka-mereka yang punya hati bergerak. Gitu. Jadi yang saya tangkap ya Bung Laga ya. Bung Laga datang ke sini nih mau memberitahu itu masalah itu. Karena kudu hati-hati menghadapi mereka. Mereka itu bagaikan ular kepala dua. Mereka itu bagaikan sengkuni yang selalu mengadu domba. Tadi tujuan Bung Laga datang sini memperingatkan saya, Memperingatkan kudu hati-hati. supaya hati-hati. Gitu. Jangan terlalu dekat, yang boya jangan terlalu jauh juga. Disaring saja lah. Iya. Benarkah kata-kata Bung Laga atau tidaknya? Mungkin saya waktu yang bicara nanti. Ya terima kasih untuk Bung Laga sudah mengingatkan begitu kan, sudah mengingatkan saya dan memberitahu saya. Kan. Tapi yang maafnya ngomong yang perlu Bung Laga tahu, kalau saya tidak mau suzon, begitu kan, saya tidak mau berprasangka dengan siapapun. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting intinya saya ini ke depannya ingin menjadi orang yang lebih baik. Syukur, Begitu kan. alhamdulillah. Iya. Saya kuatkan iman saya teguhkan hati saya supaya menjadi pribadi yang baik, ke depannya lebih baik lagi. Begitu. Begini saja Bung Laga, Bang Billy ya. Kalau Bang Billy tidak percaya Bung Laga ya, tidak percaya dengan saya, malam ini datangi dulu mereka satu persatu. Kalau mereka berkata bohong, datangi saya di satu tempat. Teng, ya. Begitu saja Bung Laga. Kalau mulut dan berbicara membohong, maka Bung Laga orang yang pertama akan menumbangkan dan bikin sekarat dirimu. Ingat itu? Ingat. Kata-kata Bung Laga masih tertanam di hati saya. Kita secara jantan, kita pegang omongannya. Begitu saja. Ya sangat mengganjal sekali kau sini. Pergi saja kau. Aku akan pergi. Jadi kalau memang pikiran cukup ya, Sudah cukup. kita mau balik, monggo kita sama-sama sholat maghrib, sholat berjamaah di musola. Oh, silakan duluan Bung Laga kalau mau ke musola. Jangan ditunda-tunda. Iya, saya tidak Biarkan mereka menunda. yang menunda-nunda, Iya. tapi yang tidak ada willy jangan. Iya, saya tidak menunda-nunda karena Ingat dan camkan Bario, Gus Arya, Kirambat, Mat Ompong, Mat Datu dan lain-lainnya seperti begitu. Jangan terlalu percaya dengan mereka karena mereka itu selalu menjelek-jelekan satu sama lain. Iya. Ya, Akan saya saring Ya. omongan dari Bung Laga. Terima kasih sudah mengingatkan. Karena memang waktu sudah mau maghrib juga, Iya. saya juga mau ke musola. Jadilah anak yang soleh ya. Ya, oke, Bung Laga. Hati-hati di jalan, Bung Laga. Ya. Allah. Astagfirullah. Jadi agak sedikit kaget juga nih sahabat-sahabat. Lagi nyantai-nyantai, tiba-tiba Bung Laga mendatangi saya begitu kan. Tapi memang sebenarnya saya tunggu-tunggu juga kapan momennya bertemu dengan Bung Laga ini ya kan. Baru juga saya bicarakan tadi kan ada desas-desus, ada kabar burung bahwa yang mengatakan Bung Laga dan Udin Botak ini begini dan begitu kan. Dan sekarang sudah bertemu langsung dengan Bung Laganya. Yang saya tangkap dari pembicaraan tadi ya memang benar apa desas-desus itu tadi. Cuman subscriber tidak usah khawatir, insya Allah hati dan iman saya kuat, hati dan iman saya tetap lurus di jalan Allah, tetap ingin bertobat, tetap ingin belajar ke depannya untuk lebih baik lagi. Ini berhubung sudah mau maghrib sahabat-sahabat, kebetulan memang hujan juga, saya mau bergegas ke sholat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Mungkin tidak panjang-panjang saya berbicara, perbaiki sholat, perbanyak salawat. Video ini saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.